Dengan saya Cik Debbie ya. Kali ini lebih serunya ya. Tadi udah buat cendolnya, udah dijadiin es. Kali ini buat pudingnya ya. Pudingnya, nah ini pudingnya enak banget. Dan kali ini bahan A tadi udah ada ya, karena bahan A itu ada pembuatan ininya apa? Cendolnya. Lalu nanti kita akan masuk ke bahan B dan bahan C. Buat yang udah sering ikut kelas saya pasti udah ngerti bahwa ini nanti akan ada puding innernya, jadi akan ada puding di dalamnya. Jadi waktu dibelah nanti akan baru kelihatan puding lain di selain puding yang nampak di luarnya, seperti itu. Dan kali ini saya pakai agar dan jelinya dari Mr. Jelly. Ya, seperti tadi pagi saya udah jelaskan bahwa akhirnya saya mau pakai Mr. Jelly karena kenapa? Karena saya nggak perlu merubah resep saya ya. Dan si cendol susu gula aren ini adalah salah satu resep saya yang udah lama ya, dan ini saya sedikit pun nggak merubah resep saya, gram-gramnya saya nggak rubah ya. Dan ini adalah simpenan resep saya zaman baheula, dan ini saya share di IG Live kali ini ya. Nah, mungkin kalau mau dicatat silahkan ya. Tadi bahan A udah ada di IG Live yang tadi pagi. Untuk bahan B di bagian innernya itu ada 250 santan cair dan 500 ml air. Kemudian santan cairnya aku pakai instan ya. 8 gram agar plain, 2 gram jelly plain, ini pakai Mr. Jelly semua ya. 130 gram gula air, 1/4 sendok teh garam, 400 gram cendol. Ini untuk bahan B ya. Kemudian ada bahan C. Untuk outernya itu ada 1200 ml susu cair, 250 gram gula palem, 1/4 sendok teh garam, dan 12 gram agar plain. Dan ini nanti kita pakai dua ini cetakan ya, ini untuk inner, ini untuk outer ya. Nah, di sini kita nanti pakai cairannya, ada susu, ada santan instan, dan ada air. Ya, jadi di sini untuk bahan B kita masak dulu. Di sini udah ada agar, udah ada jelly, udah ada gula, udah ada garam. Ya. Oke, kita langsung aja. Lalu ini apa, si santannya kita masukin ya. Ini airnya. Buat di Bogor juga udah banyak kok di TBK. Kalau memang susah ke RPC Kitchen aja ya, langsung hubungin ke admin ke RPC Baking Mat-nya. Nah, ini kita aduk sampai dia mendidih ya. Pakai apinya api apa? Api sedang ya, api sedang. Terus masak puding itu diaduk dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena puding itu kan ada agar, ada jelly ya. Agar jelly itu kan dia lengket, kalau nggak diaduk nanti gosong. Nah, ngaduknya itu gimana? Ngaduknya seluruh bagian bawah si panci itu harus kena, jadi jangan muter di pinggir aja, tapi tengahnya juga diaduk. Jadi nanti tengahnya kalau nggak diaduk gosong, jadi semua sisi bawah si panci itu harus kena ya. Terus nanti mendidihnya gimana? Mendidihnya tuh nggak harus yang heboh sampai mendidih banget gitu, nggak perlu, tapi harus mendidihnya itu bluk-bluk di tengah itu sudah cukup ya. Kalau puding nggak mendidih nanti nggak jadi ya.
Ini mendidihnya tuh cukup gitu aja, wes mendidih. Ini sudah dimatikan ya. Nah, dari sini, nah biasanya untuk santan itu akan banyak nih kayak gini nih, busa ya. Terus gimana Cik? Perlu nggak diilangin? Kalau rajin, ilangin, buang. Ambil sama sendok sayur, buang. Cuma saya ngajarin yang efektif, nggak perlu dibuang karena ini toh dimasukin ke yang bagian dalam. Nah, ini sorry, saya ambil sendok dulu ya. Bisa ditaruh di sini dulu ya. Kita habiskan ya. Nah, loyangnya ukuran berapa? Ini loyangnya ukuran yang dalam itu ukuran 20, yang luar ukuran 24. Ya, ini sudah dari pabriknya begitu ya. Nah, ini kita setin dulu sampai dia benar-benar set ya. Boleh simpen di kulkas ya. Nah, ini kalau rajin nih ya, kalau yang orderannya masih satu atau buat makan sendiri, ini enggak apa-apa mau dirapiin, dibuang gini. Nah, enggak apa-apa, tapi nek orderannya banyak sudahlah, forget it ya. Nanti toh juga di apa dia ada di dalam nggak kelihatan ya. Nah, ini kita singkirkan dulu, kita diamkan dulu sampai dia benar-benar set ya. Nah, selagi kita diemin itu, kita akan buat innernya untuk buat base-nya. Nah, untuk outernya ini nanti kita akan buat dalam beberapa tahap ya, ada 3 tahap ya. Kita akan buat base-nya dulu, nanti dia keras, lalu kita masukkan innernya. Nah, kita langsung ke yang C, bagian C. Kenapa dibilang C? Karena yang A itu adalah pembuatan cendolnya, yang B tadi kita udah buat innernya. Nah, sekarang kita mau buat outernya ya. Bahan C tadi udah dibacakan ya. Nih, di sini semua udah ada gula palem, garam dan agarnya ya. Agarnya sekali lagi pakai Mr. Jelly ya. Dan ini semua sama yang sudah aku tadi bilang, semua dicampur, diaduk jadi satu. Si agarnya biar kecampur sama si gulanya ya, biar dia tenggelam ya. Jadi waktu nanti nyampur sama si cairan dia nggak ngapung-ngapung, nggak jadi gerendelan gitu ya. Ini susunya, nah kali ini pakai susu, nggak pakai santan ya, 1200 ya. Sama tetap diaduk dari awal sampai akhir. Ini mumpung belum terlalu panas, aku kok haus ya. Nah, ini aku lagi nyobain ini es kelapa. Tapi sebenarnya ini enggak kelapa, tapi aku tadi waktu sambil nyiapin itu rasanya mirip banget sama kelapa loh. Ini tuh kayak kelapa. Ngomong jadi haus. Mirip kelapa loh ini. Ini tuh ini loh ternyata. Ini loh. Nah, ini loh, jadi Mr. Jelly ngeluarin produk barunya dia. Kemarin aku tiba-tiba dibawain sama ownernya, Bu ini loh cobain. Ini
produk barunya Mr. Jelly itu kelapa ya. Jadi nanti saya akan coba trial buatin puding dari si produk barunya itu. Mikir dulu, tak semedi dulu saya. Nah ini aku tadi buat esnya, yaitu ngikutin kemasannya aja. Jadi ini daripada susah-susah kan nyari kelapa, kadang repot. Ini buat seger-seger ini enak, mirip loh, rasanya mirip kelapa. Tadi saya bilang yang sudah sering mampir ke tempat saya tahu kan sama si Dina, rasanya mirip loh sama kelapa. Ya iyalah Bu, tulisannya kelapa. Nah, mendidihnya puding begini tuh udah mendidih ya, cukup gitu aja tuh udah didih ya. Nah, tuh udah didih, nggak usah sampai bluk gitu ya. Ini udah jadi ya. Nah, ini kita ambil 500 ml ya, kurang lebih 500 ml. Nanti kita tuang ya. Kita ambil kira-kira 500 ml, kita tuang. Nanti sisanya kita sisihin. Nah, ini kita buat base-nya dulu ya. Kita bilang kita buat base-nya dulu. Tuh alas kita taruh itu nanti si inner ya. Nah, ini berbusa lagi. Perlu nggak diambil? Nggak usah ya. Kalau ngerjain satu tok mau rapi ya nggak apa-apa diambil. Tapi nek nanti udah banyak pesenannya, ngurusin ini tok, nanti kerjaan yang lain nggak beres ya. Kalau saya sih nggak perlu ya. Toh nanti dia letaknya di dalam ya. Oke, ini dari kulkas ya. Basah nggak? Pasti biasanya akan basah karena kalau dari kulkas itu pasti berembun ya. Terus tadi ada pertanyaan, lepas nggak kalau basah tuh nanti kalau dikaitin ini kan nanti kan di sini kan nanti disiram lagi itu kan sama dengan melapis kan. Kalau nggak dikeringin itu pasti lepas ya, nanti dilap ya. Nah biasanya nanya juga cara ngelepas, di IGTV saya ada sih cara ngelepas ya, nanti bisa ditonton. Kalau di sini nggak gitu jelas ya. Cara ngelepas tuh sebenarnya ada yang bilang bahwa kok si loyangnya nggak diairin, ya nggak ngapain diairin gitu. Masih banyak orang yang bilang ininya diairin, ngapain diairin, wong kita juga bahannya apa, cairan kan gitu ya kan, jadi nggak perlu diairin. Yang penting adalah mau lepas itu butuh udara ya, jadi dia itu butuh udara, dia akan ngeluncur. Nah kan dia akan meluncur dengan sendirinya kayak gitu ya. Ini akan ini basah. Ini harus kita lap biar nanti waktu kita akan siram itu dia kait dengan baik. Nah ya, ini kita tusuk-tusuk. Ini juga pastikan dia kering.
Nih, aku tuang ya. Aku tuang semua ya, semoga tidak naik ya. Nggak naik kok ini. Tadi ada tumpah di situ lumayan banyak. Ya, nih. Oke, nah ini kita diemin karena ini cukup gede. Ini paling enggak 5 sampai 6 jam di kulkas. Ya. Sebelum 5 atau 6 jam di kulkas nggak boleh dibongkar. Kalau nanti dibongkar, lapisan antara luar sama dalamnya lepas ya. Terus dia belum kokoh ya, jadi buat puding itu gampang, hanya butuh kesabaran. Nah, ini hasil jadinya ya. Ya, kita akan potong nih sekarang. Nah,